kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Siapa yang bisa bikin doa? Coba panggil doa, bisa? Doa ulang aja, Pak. Oh, ya udah, kakaknya aja lah. Sebelum kita memulai pelajaran kita, ada baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, Allah Bapa yang baik. Terima kasih Engkau telah memberkati kami sampai di tempat ini. Tuhan, kami ingin belajar, memberkati kami dari awal pembelajaran sampai akhir. Hanya Engkau nama yang sempurna, proses putra yang kudus. Amin. Ya, terima kasih doanya buat kakak Dea. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak absen dulu ya. Ya Pak. Bapak dulu panggil satu namanya. Yuda Ali, Ada dua. Arli, Ruth, Hadir Pak. Esmeralda, Hadir Pak. Ria. Hadir Pak. Bis, memang kelas kita ini selalu harus ya. Tepuk tangan dulu kita. Oke anak-anak, materi kita pada pagi hari ini atau pertemuan hari ini adalah pekerjaan dan uang. Siapa di antara anak-anak ini yang bisa mengertikan apa itu pekerjaan atau arti pekerjaan? Ada yang tahu? Ya, coba kita lihat. Pekerjaan itu apa yang dilakukan setiap hari untuk menghasilkan uang, Pak? Ya, betul. Ria? Pekerjaan itu ialah seseorang yang bekerja untuk mendapatkan upah, Pak. Oh, memang kalian itu sudah leluasa pikiran kalian dalam sosial media. Nah, di sini Bapak akan menerangkan bahwa apa itu arti pekerjaan. Jadi pekerjaan itu adalah suatu kegiatan yang kita lakukan setiap hari atau kewajiban kita dalam menghasilkan uang. Seperti yang kita ketahui, ketika kita nanti telah terjun ke dunia pekerjaan, kita harus mempunyai skill, pengetahuan, serta kerjasama. Nah, di sini Bapak akan menanyakan kepada kalian, apa itu skill? Kemampuan seseorang. Apa? Kemampuan. Nah, kemampuan. Ada yang lain? Apa? Keahlian dalam bidang tertentu. Oh ya, bagus. Jadi saudara Ria, ceritakan apa? Boleh bilang? Gaya orang dalam bekerja di dalam suatu bidang. Nah, bagus. Ada lagi yang lain? Nah, di sini Bapak akan menerangkan bahwa skill itu adalah kemahiran seseorang dalam suatu tugas atau suatu pekerjaan. Contohnya dalam bidang IT, dalam komputer kan, dalam bidang komputer dia mampu mengaplikasikan apa yang ada dalam aplikasi tersebut. Tadi anak-anak kita dalam dari apa itu skill. Nah, sekarang kita masuk pada materi apa itu pengetahuan. Ada yang tahu? Ilmu, Pak. Ah, betul. Ada lagi? Apa? Dan saudara Yuda ada? Tahu arti pengetahuan? Semua ibu tadi yang saya tahu. Seperti ibu, sama juga seperti istri. Oh. Jadi di sini Bapak akan menjelaskan lebih dalam bahwa pengetahuan itu adalah kemampuan atau skill yang dimiliki seseorang atau penguasaan materi. Nah, tadi kita kan telah mempelajari apa itu skill, pengetahuan. Nah, di sini kita akan belajar tentang apa itu kerjasama. Ada yang tahu? Ya, BKB. Kerjasama itu di mana dua orang atau lebih akan kelompok bekerjasama dalam menyelesaikan tugas, baik dalam tugas yang dikasih guru maupun dalam menyelesaikan tugas membersihkan kelas. Nah, bagus. Ada lagi yang tahu? Nah, kalau nggak ada, Bapak akan menjelaskannya. Jadi bekerjasama dalam dunia pekerjaan itu adalah di mana kita mampu menerima sifat seseorang dalam pekerjaan kita. Contohnya kita bekerja dalam perusahaan atau pendidikan. Tentunya kita bertemu dengan guru-guru atau sifat-sifat orang yang berbeda-beda. Contohnya ada bahasa Inggris, matematika, bahasa Indonesia. Tentunya kan sifat seseorang itu berbeda-beda. Maka kita harus mampu bekerja sama atau menerima sifat-sifat seseorang tersebut. Nah, dapat dipahami? Dapat, Pak. Di sini kita akan masuk pada contoh-contoh pekerjaan. Siapa yang tahu contoh-contoh pekerjaan? Saya, Pak. Nah, Bapak akan sebutkan salah satu. Coba ambil. Pekerjaan menjadi seorang guru. Ah, betul. Yuda? Pekerjaan dari seseorang, contohnya tentara dan polisi, Pak. Oh, betul kali. Faruk? Jadi dokter, Pak. Dokter. Ya. Kamu?
Tentara Pak. Tentara. Coba berdiri dulu kamu tengok. Siap. Wah, bentar, dulu. Kau Lut, Mau jadi dokter, Pak. dokter. Kau Asmi, Jadi bidan, Pak. bidan. Terus, kau Ria, Perawat, Pak. perawat. Bagus. Bentar dulu kita. Baik, sekarang kita membahas tentang uang. Tadi kita sudah membahas tentang pekerjaan. Sekarang kita membahas tentang uang. Uang ini mungkin tidak asing lagi bagi kita karena di Indonesia itu alat pembayaran itu atau alat tukar dalam membeli suatu barang itu menggunakan uang atau rupiah. Nah, ada yang mempunyai uang di sini? Setiap itu, uang itu mempunyai nilainya masing-masing. Jadi yang coba angkat uangnya. Ini berapa nilai uangnya? 5.000. 5.000. Nah, uang yang 5.000 ini bisa dimanfaatkan untuk membeli suatu barang sesuai dengan nilai yang sesuai dengan uangnya. Contohnya ada harga yang 1.000 atau 5.000, maka barang itu bisa dibeli dengan menggunakan uang yang 5.000 tersebut. Nah, selain itu, Ibu mau kasih contoh yang lain. Ini uangnya nilainya berapa? 20.000, Bu. 20.000. Kalau saya gini kan, ini uangnya berapa? 20.000. Bu. Tidak berubah ya? Tidak berubah. Kalau saya jatuhkan, Tetap 20.000. 20.000. Ada yang masih mau? Ada, Bu. Bu. Ada. Berarti kita itu bagaimanapun kita sebagai murid, mahasiswa, kalau kita bekerja sungguh-sungguh mendapatkan uang, bagaimanapun hasilnya itu tidak akan berubah. Kalau kita sungguh-sungguh ya. Selain uang kertas yang Ibu kasih tahu tadi, masih ada lagi macam-macam uang selain ini. Ada yang 10.000, 50.000, bahkan 100. Bahkan berjuta-juta pun ada. Jadi siapa yang membawa uang logam? Oh ini namanya uang logam ya. Itu nilainya berapa? 1.000. Kenapa dibilang 1.000? Karena nominalnya 1.000 di Indonesia, Bu. Nominalnya 1.000, ada angka 1, kemudian ada 3 Oh. nolnya. Jadi Ibu mau bertanya, kalau di negara lain atau selain di negara kita di Indonesia, apakah sama menggunakan uang kertas? Sama, Bu. Tapi nilainya lain. Tapi nilainya lain. Apalagi perbedaannya? Kayak rupiah untuk Indonesia, Bu. Ringgit untuk Malaysia, Bu. Ringgit untuk Malaysia. Malaysia. Itu benar sekali ya. Jadi fungsi uang itu selain sebagai alat tukar untuk membeli suatu barang dan juga fungsi uang itu untuk menghitung nilai jasa atau suatu barang yang akan diproduksi dan lain sebagainya. Itu adalah fungsi uang dan pengertiannya juga. Baik, jadi selain kita membahas tentang uang tadi, manfaat uang tadi, apa kegunaannya, gimana dipakai,
Saya Bu. Oke. Jangan lupa kita bisa mimpi dulu, mimpi bareng. Membeli barang ya, itu betul ya. Dengan uang kita dapat membeli barang. Nah, kita dapat menyimpulkan bahwa pekerjaan dan uang itu adalah dua hal yang saling berkaitan. Kalau kita bekerja, tentunya kita mendapatkan uang. Berarti uang itu bisa kita gunakan untuk membeli keperluan sehari-hari kita, kebutuhan kita, bahkan hal-hal yang lain. Jadi sampai di sini semuanya sudah paham? Paham, Bu. Oke, sudah paham. Baik, sebelum kita menyelesaikan pembelajaran kita pada pagi hari ini, siapa yang mau membawa kita dalam doa? Esme, ayo kita dalam doa. Mari kita selanjutnya berdoa. Bapa yang berada di dalam surga, menjadi syukur Tuhan atas kesempatan hari ini. Terima kasih pembelajaran kami telah selesai hari kami untuk dijalankan agar sampai di mana yang sudah semuanya ini adalah kami panjatkan kepada Tuhan Kudus. Amin. Bagaimana sampai jumpa di minggu depan? Semoga kalian sehat-sehat ya. Ya Bu. Baik. Sekian dari video pembelajaran kami, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Bye.